Renungan Tetes Embun. Renungan Tetes Embun. Hari Rabu, 14 Mei 2025. Belajar dari Santo Matias. Kutipan diambil dari Kisah Para Rasul bab 1 ayat 24. Mereka semua berdoa dan berkata, "Ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang. Tunjukkanlah kiranya siapa yang Engkau pilih dari kedua orang ini." Sobat Katolikana, dikisahkan sepeninggal Yudas Iskariot, para rasul bersepakat untuk mengisi kekosongan jabatan rasulnya. Tentunya, mereka tidak ingin kecolongan untuk kedua kalinya. Dan untuk itu, mereka memohon petunjuk dari Tuhan melalui doa yang dipanjatkan dengan sungguh-sungguh dan dengan kesatuan hati yang penuh. Lalu, muncullah nama Matias dalam undian yang mereka lakukan. Jadi, siapakah Matias? Matias dalam bahasa Yunani berarti pemberian Allah. Ia lahir pada abad pertama Masehi di Yudea. Walaupun tidak diketahui secara rinci bagaimana permulaan kisahnya menjadi murid Yesus, namun dipercaya Matias termasuk golongan murid yang setia, hingga ia menjadi salah satu dari 2 kandidat terkuat yang diusulkan oleh 120 murid lainnya yang dikumpulkan oleh Petrus kala itu. Sobat Katolikana, Alkitab juga tidak menjelaskan secara khusus bagaimana kiprah Matias. Namun tercatat bahwa ia tinggal bersama para rasul pada saat Pentakosta hingga saat penganiayaan di Yerusalem. Menurut tradisi gereja Yunani, lokasi pelayanan Matias mencapai wilayah Kapadokia, saat ini menjadi negara Turki, hingga dekat ke Danau Kaspia. Tradisi lain mengatakan bahwa Matias memberitakan Injil kepada orang-orang kanibal di Mesopotamia. Sementara itu, menurut sejarawan gereja yang bernama Nikopolos, Matias menyebarkan Injil di wilayah Yudea, kemudian ke wilayah yang kini menjadi bagian dari negara Georgia. Mengenai akhir hidupnya, sebuah tradisi mengatakan bahwa Matias dilempari batu sampai mati oleh orang Yahudi. Sedangkan menurut sumber lainnya, Matias menjadi martir di tahun 80 Masehi di Kolkis, yang saat ini dikenal sebagai negara Georgia. Sobat Katolikana, dari Santo Matias Rasul yang pestanya selalu diperingati oleh gereja semesta setiap tanggal 14 Mei, kita belajar bahwa kepantasan menempati sebuah jabatan salah satunya ditentukan dengan bagaimana upaya kita untuk setia dalam sebuah pekerjaan. Dukungan dari rekan sekerja juga menjadi kunci bagaimana pelayanan kita bisa berhasil. Dan yang terutama adalah menyadari bahwa jabatan adalah semata-mata anugerah Tuhan yang harus kita syukuri melalui pembuktian karya yang kita lakukan melalui jabatan tersebut. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Pemurah, kami bersyukur untuk pekerjaan dan pelayanan yang Engkau percayakan kepada kami. Tuntunlah kami agar mampu mengemban amanat ini dan menggunakan kesempatan dalam kami berkarya untuk menjadi saluran berkat bagi sesama, serta demi kemuliaan nama-Mu. Terpujilah Engkau ya Tuhan, kini, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian Anda telah mendengarkan Tetes Embun yang dipersembahkan oleh Radio Katolikana.
Renungan Tetes Embun bisa Anda simak di Radio Katolikana, media sosial Radio Katolikana, dan YouTube Katolikana. Terima kasih dan sampai jumpa.